Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 13 episode 5. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan sebuah pemandangan laut yang tidak berujung. Di tempat ini, Lindong melangkahkan kakinya dan dia berjalan keluar dari pulau yang kecil. Sebelum pada akhirnya, Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang biru. Kedua tangannya terkepal erat. Kemudian dia bisa merasakan sebuah energi yang kuat di dalam tubuhnya. Hal itu membuat Lindong tersenyum di raut wajahnya. Karena ini merupakan hari ke-10 setelah Lindong terlibat pertempuran hidup dan mati dengan Pak Tua Tulang Jahat. Meskipun Lindong telah berhasil melukai serius orang tua itu serta menakut-nakutinya, tapi pada saat melakukan pertarungan, Lindong benar-benar telah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan hal itu juga telah mencapai batasnya. Segera setelah meninggalkan medan pertarungan, Lindong mencari tempat yang sangat sepi. Dan dia pada akhirnya menemukan pulau kecil ini. Kemudian memulihkan diri selama 10 hari. Pada saat ini juga, segel tulang yang ada di dalam tubuh Lindong yang ditinggalkan Pak Tua Tulang Jahat juga telah berhasil dia hilangkan. Tidak lama kemudian tatapan mata dari Lindong melihat ke arah pulau pertemuan bela diri yang cukup jauh. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, mengingat betapa seriusnya cedera dari Pak Tua Tulang Jahat. Tampaknya dalam beberapa bulan dia masih akan kesulitan untuk memulihkan dirinya. Meskipun dia adalah seseorang yang telah berada di tahap setengah langkah menuju kematian mendalam. Karena pada saat pertempuran itu, Lindong memang tidak memiliki harapan untuk benar-benar bisa membunuh Pak Tua Tulang Jahat. Namun Lindong juga telah berhasil meninggalkan cedera yang sangat parah pada Pak Tua Tulang Jahat, di mana dia kehilangan kedua tangan serta satu kakinya. Dan selama beberapa bulan ke depan, Lindong benar-benar akan cukup santai dan dia tidak perlu khawatir diburu oleh Pak Tua Tulang Jahat. Karena selama Lindong bisa mendapatkan batu esensi api Gunung Merapi, maka dia akan bisa memperbaiki gerbang langit 8 tingkat. Dan saat Lindong memiliki gerbang langit 8 tingkat, dia tidak perlu lagi berjuang mati-matian ketika melakukan pertarungan dengan Pak Tua Tulang Jahat. Dan pada saat ini, Lindong pun bergumam pada dirinya sendiri, aku harus segera pergi ke wilayah pedagang langit. Karena di tempat itu merupakan tempat yang unik dalam laut iblis kekacauan ini. Di dalamnya ada banyak orang-orang yang memiliki kekuatan menakutkan. Dan di tempat ini juga ada harta yang tidak terhitung jumlahnya dalam lautan iblis kekacauan. Meskipun di wilayah pedagang langit terdapat banyak faksi, namun faksi yang terkuat adalah pengadilan pedagang langit. Dan hal itu bisa dianggap sebagai faksi yang besar dan juga cukup terkenal bahkan di laut iblis kekacauan. Pengadilan pedagang langit ini, mereka biasanya melakukan jual beli informasi serta mengadakan lelang. Dan mereka adalah faksi yang sangat kuat. Tentu saja di dalam faksi pengadilan pedagang langit ini ada cukup banyak orang yang memiliki kekuatan mengerikan di dalam laut iblis kekacauan. Jika tidak, maka mereka pasti tidak akan pernah menjadi penguasa di wilayah pedagang langit. Dan tidak lama kemudian, Lindong pun berkata dengan nada suara yang cukup lirih, aku harus melakukan perjalanan ke dalam pelelangan itu. Kemampuan pengumpulan informasi dari pengadilan pedagang langit itu sangat bagus. Bahkan mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi tentang keberadaan Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Karena pada saat ini, Lindong benar-benar tidak akan menyerah dalam mencari batu simbol yang kedua. Karena dia telah berjanji pada tablet kesunyian besar, dalam 2 atau 3 tahun lagi, dia akan kembali ke wilayah Swan Timur dan membunuh Raja Yimo yang telah ditekan oleh tablet itu. Pada saat yang sama, Lindong juga perlu menyelesaikan dendam antara dirinya dengan gerbang Yuan. Yang bahkan insiden saat itu membuat Lindong, Xiao Diao, dan juga Xiao Yan yang merupakan 3 bersaudara harus melarikan diri dari wilayah Swan Timur seperti seorang gelandangan yang diusir secara paksa. Hal itu masih tergambar jelas dalam ingatan Lindong.
Ketika mengingat kejadian itu, Lindong pun segera mengerutkan bibirnya. Lalu dia mengatakan, "Gerbang Yuan, aku akan menghancurkan kalian." Karena pada saat ini Lindong memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa pada saat dia benar-benar kembali ke wilayah Swan Timur, pada akhirnya Gerbang Yuan akan membalas semua hutang mereka yang telah mereka perbuat pada trio Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun bergumam, "Aku harus segera bergerak." Dan tanpa ragu-ragu lagi, Lindong segera melompat. Tubuhnya menjadi sosok cahaya. Dia pun menembus langit dan menghilang di cakrawala. Kawasan dari wilayah Laut Angin Surga dengan kawasan dari wilayah Pedagang Langit jaraknya cukup jauh. Meskipun Lindong telah terbang dengan kecepatan tinggi, namun dia masih akan sampai dalam beberapa hari. Namun untungnya, Lindong juga tidak terburu-buru dalam melakukan perjalanan ini. Bagaimanapun juga, masih ada 1 bulan sampai lelang dari Pedagang Langit itu dilakukan. Dan tidak ada gunanya bagi Lindong untuk datang lebih awal. Selain itu, dalam melakukan terbang di atas lautan ini, Lindong sebenarnya sangat bergantung pada kekuatan Yuannya. Dan selama beberapa hari pertama, Lindong tidak memiliki pilihan selain mencari tempat beristirahatan. Setiap setengah hari melakukan perjalanan terbang. Namun setelah melakukan perjalanan terus-menerus selama 10 hari, pada akhirnya Lindong sudah bisa mengontrol konsumsi energi Yuan di dalam tubuhnya. Dan dia bisa mengendalikan energi Yuan itu dengan cukup sempurna. Karena pada akhirnya Lindong hanya menggunakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya untuk terbang di area yang paling membutuhkan energi yang besar. Dan pada saat ini juga tidak diragukan lagi, kecepatan terbang dari Lindong telah sekali lagi melonjak dengan pesat. Dan dia benar-benar menjadi ahli yang cukup mahir di dalam kemampuan terbang. Selama melakukan perjalanan ke wilayah Pedagang Langit, Lindong juga banyak bertemu dengan kapal dagang. Dan kadang-kadang dia mendarat di kapal itu untuk mendapatkan beberapa informasi. Dan waktu pun terus berlalu. Pada saat ini jarak antara Lindong dengan wilayah Pedagang Langit sudah semakin dekat. Beberapa saat kemudian, Lindong benar-benar terbang dengan kecepatan tinggi melintasi langit dengan sayap naga yang ada di punggungnya. Dan ini adalah waktu 20 hari Lindong telah melakukan perjalanan ke wilayah Pedagang Langit. Berbagai bencana alam dan juga konflik antar manusia pernah dialami dan juga dilihat oleh Lindong. Dari perjalanan ini, Lindong benar-benar mendapatkan sebuah pengalaman yang cukup menarik. Tatapan mata Lindong kemudian melihat dalam kejauhan sebelum pada akhirnya senyum muncul di raut wajahnya. Dan dia mengatakan, "Pada kecepatan terbang seperti ini, seharusnya aku bisa mencapai wilayah Pedagang Langit dalam waktu 1 minggu lagi. Hal itu juga didasarkan jika aku tidak mengalami sebuah bencana. Jika sampai aku bertemu dengan bencana alam, kemungkinan perjalananku juga akan tertunda." Pada saat Lindong bergumam seperti ini, tiba-tiba saja Yan yang ada di dalam tubuh Lindong kemudian mengatakan, "Lindong, sepertinya ada beberapa kehadiran di tempat ini." Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun kemudian bertanya, apakah itu adalah seorang bajak laut? Yan pun dia menjawabnya, "Lindong, lihatlah ke arah barat daya dari tempatmu berada saat ini." Mendengar perkataan dari Yan itu, Lindong segera menganggukkan kepalanya dan dia menoleh ke arah barat daya. Sebelum pada akhirnya Lindong melihat ratusan sosok telah muncul di arah barat daya itu. Sosok-sosok ini terlihat tampak cukup kuat. Dan anehnya, mereka semua menyusuri lautan ini dengan menunggangi hiu berwarna merah. Ketika menyaksikan adegan ini membuat Lindong cukup takjub. Dan dia pun juga menyadari bahwa sosok-sosok yang telah menunggangi hiu berwarna merah sebenarnya dengan cepat mendekat ke arahnya. Setelah jaraknya semakin dekat, Lindong bisa melihat bahwa sosok-sosok ini memiliki mata berwarna merah tua. Dan kemudian ada tato hiu bersinar di dada mereka. Penampakan ini membuat Lindong tanpa sadar berkata, apakah mereka sebenarnya adalah klan hiu iblis darah dari suku iblis laut? Karena pada saat ini
Lindong juga telah memiliki beberapa pemahaman tentang faksi-faksi yang berada di Laut Iblis Kekacauan. Karena faksi yang terkuat di dalam Laut Iblis Kekacauan ini bukanlah manusia atau binatang iblis, tapi itu adalah suku iblis laut. Namun suku iblis laut sendiri jumlahnya juga sangat banyak, dan mereka juga terdiri dari klan-klan yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara klan hiu iblis darah ini merupakan salah satu klan yang cukup terkenal di dalam jajaran suku iblis laut. Dan orang-orang dari klan hiu iblis darah, mereka cukup terkenal dengan kekejaman dan juga haus darahnya. Ada desas-desus bahwa banyak faksi manusia telah dibantai ketika terlibat konflik dengan klan hiu iblis darah. Pada saat mengingat hal ini, Lindong segera mengangkat alisnya lalu mengatakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh anggota klan hiu iblis darah di tempat ini. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja sebuah ombak bergejolak dan kelompok dari klan hiu iblis darah mereka keluar dari air. Sementara seorang pria yang cukup menyeramkan yang memegang trisula di tangannya, tatapan matanya pada saat ini melihat ke arah Lindong sambil berteriak, "Klan hiu iblis darahku sedang menjalankan misi di tempat ini. Siapapun yang terlibat harus segera bergegas dan pergi." Ketika mendengar teriakan ini, tatapan mata dari Lindong segera melihat pada pria yang memegang trisula. Lalu dia mengatakan, orang itu berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Karena Lindong bisa merasakan aura yang terpancar jelas dari pemuda yang memegang sebuah trisula. Dan tidak lama kemudian, Lindong yang telah mendapatkan teriakan itu, dia pun segera berbalik, kemudian pergi menuju ke arah lain. Dan tidak lama kemudian seorang pria dengan wajah yang runcing, dia pun tersenyum ketika melihat kepergian dari Lindong sebelum pada akhirnya berkata, "Komandan Xia, manusia itu hanya berada di tahap awal kehidupan yang mendalam dan kita bisa membunuhnya kapan saja. Apa gunanya kamu meneriakkan kata-kata seperti itu?" Komandan Xia yang tadi merupakan orang yang berteriak. Mendengar kata-kata ini, dia segera mengernyitkan dahinya. Lalu dia berkata, "Selesaikan saja misi kita dan jangan membuat banyak masalah." Setelah mengatakan hal ini, Komandan Xia pun kembali berteriak, "Semuanya menyebar dan cari ke tempat yang lain. Incaran kita pada saat ini telah terluka parah oleh para tetua, dan kita harus segera bisa menangkapnya. Jika dia berhasil melarikan diri, maka klan hiu iblis darah kita kemungkinan akan mendapatkan masalah yang cukup besar." Para anggota dari klan hiu iblis darah ketika mendengar perkataan dari Komandan Xia, mereka pun segera menganggukkan kepalanya, kemudian berpencar dan mencari buronan mereka dengan cara yang terpisah. Malam hari pun telah tiba, dan pada saat ini bulan sabit telah terlihat di langit. Pemandangan seperti itu membuat Laut Iblis Kekacauan ini terlihat sangat indah. Sementara Lindong pada saat ini telah berada di pulau yang kecil. Dia duduk diam di samping sebuah api unggun. Dan pada saat ini Lindong juga telah membakar seekor ikan untuk dia santap sebagai makan malam. Di saat yang sama, Lindong juga teringat dengan barisan kelompok dari hiu iblis darah. Hal itu membuat Lindong kemudian mengatakan, orang-orang itu kemungkinan adalah anggota elit dari suku hiu iblis darah. Sebenarnya mereka itu sedang mencari apa? Karena Lindong tidak bisa mendapat jawaban atas apa yang menjadi pertanyaannya, dia pun kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sudahlah, lupakan saja. Siapa juga yang peduli dengan orang-orang dari hiu iblis darah itu, karena mereka juga tidak ada hubungannya denganku." Karena tujuan dari Lindong pada saat ini adalah fokus untuk pergi ke wilayah pedagang langit. Dia juga berharap tidak bertemu lagi dengan klan hiu iblis darah, karena orang-orang itu merupakan orang yang sangat kejam dan tidak bisa dianggap enteng. Dan Lindong juga tidak ingin menyinggung mereka. Itulah alasan kenapa siang tadi ketika Lindong diteriaki, dia segera menghindar dan tidak ingin berbuat masalah dengan klan hiu iblis darah. Tidak lama kemudian Lindong mengambil ikan bakar dan akan segera memakannya. Namun pada saat ini
Lindong merasakan sebuah kehadiran yang berada di dekatnya. Hal itu membuat Lindong spontan berteriak, "Siapa di sana?" Karena pada saat ini ada seorang gadis muda yang cukup kecil dengan pakaian berwarna hijau telah duduk di atas pohon raksasa yang ada di dekat Lindong. Tatapan mata dari gadis kecil itu melihat tajam pada ikan bakar yang ada di tangan Lindong. Gadis kecil ini benar-benar terlihat sangat imut dan dia lebih mirip dengan boneka. Tapi penampilan dari gadis ini membuat Lindong merasa hati-hati di dalam hatinya. Karena menurut Lindong, penampilan dari gadis kecil ini sungguh terlalu aneh. Dan pada saat dia muncul, Lindong benar-benar tidak bisa merasakan tentang dari mana arah hadirnya gadis kecil ini di dalam hutan ini. Dalam beberapa saat, tatapan mata dari Lindong dan juga gadis kecil itu saling memandang. Namun pada akhirnya, tatapan mata dari si gadis melihat ke arah ikan yang telah dipegang oleh Lindong. Jelas pada saat ini, gadis kecil itu sebenarnya ingin ikan bakar yang ada di tangan Lindong. Ketika melihat adegan ini, Lindong tidak bisa menahan senyuman. Sebelum pada akhirnya, Lindong melambaikan tangan sambil berkata, "Apakah kamu mau makan ikan bakar ini?" Tanpa ragu-ragu si gadis kecil segera menganggukkan kepalanya. Dalam sekejap, tubuhnya pada saat ini telah bergegas menuju ke arah Lindong. Dan ketika gadis itu sudah dekat, Lindong pun bisa melihat sebuah kecemasan dari raut wajah si gadis kecil. Tidak lama kemudian Lindong tersenyum di dalam hati. Dia segera mengulurkan ikan bakar lalu mengatakan, "Ini, kamu bisa memakannya jika kamu tidak takut bahwa aku memberikan racun di dalamnya." Mendengar kata-kata dari Lindong, gadis kecil berpakaian hijau itu pada saat ini menjawabnya, "Aku tidak takut racun." Dalam sekejap, gadis itu langsung menerima ikan bakar yang diberikan oleh Lindong. Dan tanpa ragu-ragu, dia segera melahap ikan itu dengan cukup cepat. Hal ini membuat Lindong tersenyum. Dan sekali lagi, Lindong mengambil ikan bakar lainnya. Sambil tatapan mata Lindong melihat pada gadis kecil berpakaian hijau. Namun tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong menjadi terlihat fokus. Ketika dia melihat lengan dari gadis kecil ini, ada sebuah luka. Dan tanpa sadar, hal itu membuat Lindong pun bertanya, "Apakah kamu sedang terluka?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, gadis kecil ini pun menjawabnya, "Iya, dan itu disebabkan oleh beberapa orang yang sangat menjengkelkan." Lindong pun tidak berkomentar apapun. Dia kembali mengambil ikan bakar yang telah dia panggang dan memberikannya pada si gadis kecil. Gadis itu pun menerima ikan pemberian Lindong dan sekali lagi melahapnya seperti orang kelaparan. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, "Nafsu makan dari bocah kecil ini benar-benar mengejutkan. Aku memberikan dia 2 ikan bakar, langsung dilahap habis." Dan tidak lama kemudian, si gadis kecil yang telah menghabiskan 2 ikan bakar pemberian Lindong, dia menepuk perut kecilnya sambil tersenyum ke arah Lindong dan berkata, "Kakak, terima kasih banyak." Senyuman gadis kecil itu benar-benar manis dan membuat Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tidak lama kemudian Lindong tersenyum pada gadis kecil itu sambil bertanya, "Siapa namamu?" Ditanya seperti itu oleh Lindong. Tatapan mata dari si gadis melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Aku adalah Mulingsan. Kakak ini siapa?" Dengan tersenyum, Lindong pun menjawabnya, "Aku adalah Lindong." Mendengar hal itu, gadis kecil ini pun menimpali, "Nama yang biasa saja. Sebenarnya aku tidak tertarik dengan ikan bakarnya. Dan sebenarnya aku sejak tadi mengikuti kakak ke tempat ini setelah aku melihatmu." Kata-kata dari Mulingsan itu membuat Lindong sangat terkejut. Lalu dia berkata, "Kau mengikutiku sejak kapan?" Mulingsan pun menjawabnya, "Ketika kakak bertemu dengan orang-orang jahat itu siang tadi, dan aku telah mengikutimu ke tempat ini." Kata-kata dari Mulingsan benar-benar seperti sebuah pukulan untuk seorang Lindong, karena dia benar-benar tidak mendeteksi apapun ketika diikuti oleh Mulingsan. Hal ini membuat Lindong mengernyitkan dahinya. Lalu dia berkata,
kenapa kau mengikutiku? Ditanya seperti itu oleh Lindong, Mulingsan pun hanya bisa menjawabnya, aku tidak tahu. Dan aku hanya mengikutimu begitu saja. Tapi untuk alasannya, aku benar-benar tidak tahu. Dan aku merasa bahwa kakak adalah orang yang baik dan tidak akan pernah menyakitiku. Jawaban dari Mulingsan itu membuat Lindong segera mengerutkan keningnya. Dan kemudian Lindong pun berkata dalam hati, mengapa gadis kecil bernama Mulingsan ini benar-benar percaya bahwa aku tidak akan menyakitinya, padahal kan aku tidak pernah bertemu dengannya. Ketika Lindong bergumam seperti ini, tiba-tiba saja Mulingsan yang ada di samping Lindong, dia segera mengatakan, kakak, aku saat ini sedang terluka dan aku ingin istirahat dulu. Setelah mengatakan hal ini, Mulingsan segera tersenyum. Lalu dia membaringkan tubuhnya di dekat sebuah bebatuan. Dan pada akhirnya Mulingsan pun tertidur seperti seekor kucing yang imut. Hal ini membuat Lindong cukup tercengang. Dan tiba-tiba saja Lindong pun segera berkata, gadis kecil ini benar-benar misterius. Karena dia pada saat ini tidak memiliki kehati-hatian dan bahkan bisa langsung tertidur ketika berada di hadapanku. Padahal dia kan belum pernah mengenalku. Tidak lama kemudian mata dari Lindong terlihat cukup terkejut karena pada saat ini dia melihat cahaya biru tua yang terpancar dari dalam tubuh Mulingsan. Dan hal itu seperti cahaya pelindung yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, luka-luka di tubuh Mulingsan juga telah sembuh dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Adegan ini membuat Lindong benar-benar terkejut dan dia juga bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat aneh dari pelindung cahaya yang diciptakan Mulingsan. Sementara Yan yang ada di dalam tubuh Lindong ketika merasakan energi ini juga cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, sebenarnya itu adalah metode surga meluap abadi. Lindong yang belum tahu, kemudian dia bertanya, apa itu metode surga meluap yang abadi? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Yan pun segera berkata, kemungkinan besar gadis kecil ini berasal dari klan Paus Sage abadi. Dan itu merupakan metode yang cukup unik yang hanya dimiliki oleh klan Paus Sage abadi. Mendengar nama ini, Lindong pun segera mengatakan, hah? Bocah ini berasal dari klan Paus Sage abadi. Meskipun Lindong tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang suku iblis laut, tapi dia masih sadar bahwa klan Paus Sage abadi ini merupakan salah satu klan yang sangat menakutkan di dalam klan suku iblis laut. Dan gadis kecil yang ada di hadapan Lindong benar-benar berasal dari klan Paus Sage abadi. Tidak lama kemudian Yan pun kembali mengatakan, tapi kemungkinan perkiraanku juga akan meleset karena aku bisa merasakan bahwa fluktuasi energi yang dikeluarkan gadis kecil ini tidak tampak seperti Paus Sage abadi yang murni. Karena aku juga tidak benar-benar tahu tentang metode surga yang meluap tanpa batas. Bahkan kekuatan seperti ini belum bisa sepenuhnya aku mengerti. Ucapan dari Yan itu membuat Lindong terdiam sejenak. Sebelum pada akhirnya tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah Mulingsan sambil berkata, sebenarnya latar belakang apa yang dimiliki oleh Mulingsan. Bahkan Yan tidak bisa mengidentifikasi bocah kecil ini. Dan tidak lama kemudian Lindong pun bertanya, Yan, menurutmu mengapa dia mengatakan bahwa dia tidak bisa untuk tidak mengikutiku? Mungkinkah dia sedang berbohong? Mendengar perkataan dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya, sepertinya gadis ini tidak berbohong. Dan aku melihat gadis ini benar-benar gadis yang tulus dan murni. Semua ucapannya adalah sesuatu yang benar. Dan untuk alasan kenapa dia mengikutimu, aku sendiri juga tidak tahu. Mungkin karena dia tertarik pada sesuatu yang ada di dalam tubuhmu. Kemungkinan dia merasa bahwa kamu adalah orang yang tidak biasa. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun mengangkat alisnya dan tatapan matanya sekali lagi melihat pada Mulingsan yang pada saat ini masih tertidur. Hal itu membuat Lindong tanpa sadar menggeleng-gelengkan kepala tanpa daya. Dan karena Lindong tidak ingin terlibat dalam masalah, maka dia besok akan segera pergi untuk meninggalkan Mulingsan sendirian di tempat ini. Setelah berpikir seperti ini, Lindong pun segera menutup matanya. Dan dia pada saat ini telah masuk dalam mode kultivasi. Malam ini benar-benar berlalu dengan damai
sebelum pada akhirnya Mulingsan yang telah tertidur membuka matanya. Pada saat yang sama, mata dari Lindong juga telah terbuka. Dia segera menoleh pada Mulingsan. Sambil tersenyum Lindong bertanya, "Apakah kamu sudah puas tidur?" Sambil tersenyum ke arah Lindong, Mulingsan pun menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melirik pada luka-luka yang ada di tangannya, yang sekarang semuanya telah menghilang. Sambil melambaikan tangan ke arah Lindong, Mulingsan pun berkata, "Kakak, terima kasih banyak atas ikan bakarmu. Pada saat ini, aku akan segera pergi dulu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh mungil dari Mulingsan segera melompat ke atas pohon yang tinggi. Dia pun ragu-ragu sejenak, kemudian menoleh ke arah Lindong sambil berkata, "Kakak, kamu jangan pergi menuju ke arah yang sama denganku." Kata-kata dari Mulingsan itu membuat Lindong terkejut. Namun sebelum Lindong bertanya, sekarang Mulingsan telah benar-benar menghilang dari pandangan Lindong. Hal ini membuat mata dari Lindong terus mengunci ke arah Mulingsan sambil berkata, apa sebenarnya yang telah terjadi pada bocah itu? Pada akhirnya Lindong tidak pergi ke arah yang berlawanan dengan Mulingsan, dan dia pada saat ini juga tidak mengambil rute yang sama dengan dirinya, karena Lindong terus mengikuti rute yang telah ditunjukkan di dalam peta pemberian dari Gumengki. Karena pada saat ini Lindong harus segera menuju ke wilayah pedagang langit. Dan setelah Lindong terbang selama sekitar 2 jam di atas lautan, ekspresi wajahnya pada saat ini terlihat menjadi tidak berdaya. Setelah Lindong merasakan fluktuasi energi yang sangat liar dan juga ganas di kejauhan arah kiri dari Lindong. Fluktuasi energi ini benar-benar dipenuhi dengan aura jahat, dan itu merupakan aura dari orang-orang klan Iblis Darah yang ditemui Lindong kemarin. Dan sebuah aura akrab lainnya juga telah bercampur dengan aura dari orang-orang yang berasal dari klan Hiu Iblis Darah. Aura yang cukup familiar ini benar-benar membuat ekspresi di wajah Lindong tampak terkejut. Lindong yang telah berdiri di udara pada saat ini menatap dalam kejauhan dengan ekspresi yang cukup rumit, karena Lindong sekarang bisa mendengar sebuah pertempuran yang cukup sengit di tempat dia merasakan aura dari klan Hiu Iblis Darah. Tidak lama kemudian Yan yang ada di dalam tubuh Lindong segera berkata, "Lindong, apakah kamu ingin melihat ke tempat itu? Sebenarnya aku cukup tertarik dengan gadis kecil itu." Lindong pun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menjawab perkataan dari Yan. "Kamu juga mengatakan bahwa gadis kecil ini memang tidak sederhana. Meskipun orang-orang dari klan Hiu Iblis Darah itu sangat sulit dihadapi, namun seharusnya gadis kecil itu akan bisa melarikan diri jika dia mau." Karena pada saat ini Lindong benar-benar tidak ingin bersinggungan dengan klan Hiu Iblis Darah, karena berurusan dengan klan ini menurut Lindong jauh lebih sulit jika dibandingkan berurusan dengan Pak Tua Tulang Jahat. Lagi pula Lindong juga baru 1 kali bertemu dengan Mulingsan, maka dirinya juga tidak ingin terlibat dalam masalah gadis kecil itu. Namun tiba-tiba saja pada saat ini sebuah gelombang energi benar-benar naik ke langit dan menimbulkan suara yang cukup memekakkan telinga. Ketika melihat adegan ini membuat Lindong benar-benar tidak berdaya jika sampai Mulingsan terluka. Dan Lindong kali ini berkata, "Ayo kita pergi dan melihat. Aku akan membantu gadis kecil itu jika dia benar-benar membutuhkan bantuanku." Karena Lindong tidak ingin melihat gadis kecil yang tampak lucu terbunuh begitu saja di tangan orang-orang jahat dari klan Hiu Iblis Darah. Dan pada saat ini di dalam hati Lindong juga merasakan sebuah hubungan halus yang tidak bisa dijelaskan antara dirinya dengan Mulingsan. Koneksi seperti ini benar-benar konyol, dan Lindong merasa bahwa koneksi seperti ini berasal dari batu simbol yang melahap. Ketika memikirkan hal yang cukup membingungkan di dalam pikirannya, Lindong pun segera melonjakkan energi Yuan di dalam tubuhnya, dan dia langsung melesat dengan cepat melintasi lautan menuju ke arah Mulingsan. Di tempat itu sendiri pada saat ini sudah berkumpul banyak orang dari klan Hiu Iblis Darah, dan mereka sebenarnya telah membentuk sebuah pengepungan.
Tatapan mata dari orang-orang ini mengandung aura yang sangat jahat dan mengunci pada seseorang yang berada di tengah-tengah pengepungan. Yang tidak lain, seorang yang telah dikepung ini adalah Mulingsan. Yang kali ini, raut wajahnya benar-benar terlihat marah ketika dirinya telah dikepung. Di saat yang sama, Komandan Xia tiba-tiba saja tertawa dengan keras. Sebelum pada akhirnya dia berkata, "Haha, putri kecil dari klan Paus Sage Abadi, kamu harus patuh dan pergi bersamaku. Dan kamu seharusnya juga sadar bahwa orang-orang seperti kami tidak mengerti arti dari belas kasihan." Mendengar kata-kata dari Komandan Xia membuat Mulingsan sangat marah. Lalu dia menjawabnya, "Kalian hiu jabingan, beraninya kalian menyerangku meskipun kalian mengetahui identitasku." Mendengar jawaban dari Mulingsan itu membuat Komandan Xia tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Misi kami sangat rahasia dan tidak ada yang tahu tentang hal itu. Selain itu, kamu juga telah menyelinap diam-diam di laut iblis kekacauan ini. Akan sangat normal bagi dirimu jika bertemu dengan sesuatu yang bisa membuatmu celaka. Dan klan Paus Sage Abadimu tidak akan bisa mencurigai klan hiu iblis darahku." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Mulingsan melihat tajam pada klan hiu iblis darah sambil mengatakan, "Kalian benar-benar ingin menangkapku hanya dengan kekuatan seperti ini." Mendengar ucapan dari Mulingsan, Komandan Xia pun tertawa acuh tidak acuh, lalu menjawabnya, "Haha, aku sadar bahwa kamu adalah seorang jenius yang hanya muncul dalam 1000 tahun sekali dalam klan Paus Sage Abadi. Dan kamu juga telah menguasai metode surga yang meluap tanpa batas pada usia yang masih sangat muda. Ini merupakan sesuatu yang sangat langka, bahkan di antara klan Paus Sage Abadi. Bagaimanapun, kamu itu masih gadis kecil. Selain itu, tetua kami secara pribadi akan segera menyegelmu. Dan berapa banyak perlawanan yang bisa kamu lakukan saat ini?" Mendengar hal itu, Mulingsan pun segera berteriak, "Jika kalian bisa menangkapku, kenapa tidak mencobanya?" Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya biru muncul dari tangan kecil Mulingsan. Sebelum pada akhirnya dia membantingkan ke arah lautan sambil berkata, "Gelombang berdenyut paus besar." Cahaya yang ada di tangan Mulingsan melesat dengan cepat dan dalam sekejap saja membuat air di lautan kini melonjak dengan sangat ganas. Gelombang setinggi 1000 kaki langsung naik di sekitar tubuh dari Mulingsan. Dan hal itu membawa fluktuasi energi yang cukup mengejutkan, yang pada akhirnya gelombang ini menyerang ke arah orang-orang yang telah mengepung Mulingsan. Beberapa orang dari klan hiu iblis darah kini telah dikirim terbang ketika terkena hantaman dari gelombang yang diciptakan Mulingsan. Sementara Komandan Xia, tatapan matanya masih terlihat sangat kejam. Lalu dia berteriak, "Jangan biarkan gadis itu kabur. Jika tidak, maka kita semua akan menanggung akibat yang sangat mengerikan." Setelah mengatakan hal ini, Komandan Xia melemparkan pukulan ke depan dan kekuatannya sangat liar langsung membelah gelombang lautan yang menyerang ke arahnya. Sementara orang-orang dari klan hiu iblis darah, mereka buru-buru menganggukkan kepala, kemudian mengejar ke arah Mulingsan. Sementara Trisula yang ada di tangan orang-orang dari klan hiu iblis darah pada saat ini telah mereka lemparkan dan dengan cepat menyerbu ke arah tubuh dari Mulingsan. Pada saat ini Mulingsan yang telah berdiri di atas ombak yang tinggi, ketika melihat serangan, dia pun segera berkata, "1000 telapak tangan paus." Setelah mengatakan hal ini, sekali lagi cahaya biru yang ada di tangan Mulingsan melonjak dengan cepat. Dan hal itu berubah menjadi paus besar yang ukurannya beberapa ribu kaki. Pada akhirnya, beberapa orang yang telah menyerang ke arah Mulingsan, pada saat ini tubuh mereka langsung terbalik dan Mulingsan sendiri menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Namun pada saat Mulingsan baru saja berbalik, tiba-tiba saja Komandan Xia telah muncul di hadapannya. Kekuatan yang luar biasa kejam kini telah dilancarkan oleh Komandan Xia pada tubuh Mulingsan. Serangan tiba-tiba dari Komandan Xia itu membuat Mulingsan benar-benar marah. Dan pada saat ini, cahaya biru yang ada di tangannya bersinar dengan terang. Kemudian hal itu berubah
menjadi pintu besi hitam yang sangat tebal dan berat. Bahkan ada pola-pola yang samar di atas permukaannya. Fluktuasi energi yang sangat aneh juga telah menyebar dari besi hitam ini. Dalam sekejap saja membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Komandan Xia terlihat sangat ketakutan. Kemudian dia berteriak, sebenarnya itu adalah penutup dari peti mati kehidupan. Bocah kecil, kamu benar-benar berani mencuri benda suci dari klan Paus Sage Abadi. Ketika mendengar teriakan dari Komandan Xia, Mu Lingsan pun menjawabnya, itu semua bukan urusanmu. Setelah mengatakan hal ini, penutup dari peti mati telah diayunkan oleh Mu Lingsan ke arah Komandan Xia. Pada saat yang sama, uap berwarna hitam mulai menyembur keluar dari dalam pintu yang terayun. Dan hal itu memiliki fluktuasi dari energi kematian yang hanya dimiliki oleh seseorang yang berada di tahap kematian mendalam. Namun tubuh dari Mu Lingsan tiba-tiba saja menegang saat uap hitam itu dilepaskan. Karena sekarang cahaya yang berdarah telah terpancar dari dadanya. Dan cahaya darah ini samar-samar telah berubah menjadi hiu darah yang bersinar. Hal itu menyebabkan cahaya biru yang ada di tubuh Mu Lingsan menjadi sangat tidak stabil di bawah serangan dari cahaya darah ini. Dan bahkan tubuh Mu Lingsan sendiri menjadi sedikit terhuyung. Ekspresi seram langsung muncul di raut wajah dari Komandan Xia setelah melihat hal ini. Lalu dia berkata, meskipun kamu telah memiliki penutup peti mati kehidupan, tapi aku juga telah menempatkan segel di dalam tubuhmu. Dengan kekuatan seperti ini, kamu hanya akan menderita luka yang cukup serius ketika menggunakannya. Setelah mengatakan hal ini, Komandan Xia melemparkan pukulan telapak tangan dan sebuah angin yang ganas segera mendarat di tubuh Mu Lingsan. Hal itu membuat ekspresi di raut wajah Mu Lingsan berubah sangat drastis. Dan Mu Lingsan pun kini berteriak dengan keras sambil tubuhnya dikirim terbang mundur dalam jarak yang cukup jauh. Dalam sekejap saja, wajah dari Mu Lingsan berubah menjadi sangat pucat. Sekarang Mu Lingsan telah mencoba untuk berdiri kembali. Tatapan matanya melihat pada klan hiu iblis darah sambil berteriak, kalian para hiu yang busuk harus dimusnahkan. Mendengar ucapan dari Mu Lingsan, Komandan Xia tertawa terbahak-bahak. Lalu dia mengatakan, haha, kami sekarang telah berhasil mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Meskipun kamu hanya memiliki penutup dari peti mati kehidupan, tapi hal itu masih merupakan harta karun Yuan murni yang sangat kuat. Namun benda ini sebentar lagi akan menjadi milik dari klan hiu iblis darahku. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Komandan Xia tiba-tiba saja bergerak ke arah Mu Lingsan. Dan sebuah cahaya merah telah dikeluarkan dari trisula yang ada di tangannya. Hal itu dengan kejam segera menusuk ke arah Mu Lingsan yang aura di dalam tubuhnya pada saat ini sudah tidak stabil. Ketika melihat serangan dari Komandan Xia, wajah dari Mu Lingsan berubah menjadi semakin pucat. Dan pada saat ini Mu Lingsan hendak secara paksa kembali mengaktifkan penutup peti mati kehidupan. Namun sebelum dia menggerakkannya, tiba-tiba saja permukaan laut yang ada di bawah Mu Lingsan meledak dengan keras. Dan hal itu segera berubah menjadi koali merah raksasa yang kali ini telah terbuka dan menelan tubuh dari Mu Lingsan. Pada akhirnya, serangan cahaya dari trisula yang dikirimkan Komandan Xia membentur kuali merah. Melihat kejadian ini, Komandan Xia langsung berteriak, siapa itu? Namun ketika Komandan Xia berteriak seperti ini, tidak ada satupun orang yang menanggapi teriakannya. Bahkan kuali merah raksasa yang telah menelan Mu Lingsan kali ini telah berubah menjadi cahaya merah yang melesat dengan cepat menuju ke arah langit. Tatapan mata dari Komandan Xia menjadi semakin terlihat jahat. Lalu dia berteriak, kejar mereka. Mendengar teriakan ini, orang-orang dari klan hiu iblis darah beserta dengan Komandan Xia sendiri bergegas maju untuk mengejar kuali merah. Dan suasana kacau sekarang telah benar-benar muncul di tempat ini.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Komandan Xia akan benar-benar marah dan bertarung melawan orang yang telah menolong Mu Lingsan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.